Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bare sabudaya simkuring barinjen di Sada Buhuncana tepang deui dina acara ngador kawangkong ngagual tutungkusan budaya. Untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya kita langsung aja ngobrol dengan narasumber. Ya di Damang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehatnya. Kang hapunten ya abdi barinjen di Sada Buhuncana. Terjadi Stone Garden di tahun sabaraha teh ngawitanna teh Kang? Stone Garden ini merupakan situs cagar budaya. Itu juga merupakan suatu sejarah dari geologi bahwa kita menandakan sekitar 20 sampai 30 juta tahun silam ada kawasan Stone Garden itu yang dikenal dengan laut lepas atau laut dangkal. Laut dangkal. Jadi karena mungkin ada beberapa proses pengangkatan, ada pertemuan dua lempeng, lempeng Asia dengan lempeng Australia bertemu menjadi satu gunungan. Terjadilah beberapa proses, misalnya terjadi gundukan gunung berapi, munculnya gunung berapi baru, dan kedua juga dasar laut yang itu menjadi terangkat menjadi dataran. Nah, salah satu dasar laut yang terangkat jadi dataran itu luasnya memang satu kecamatan, khususnya kecamatan Cipah. Ini mulai diketemukan oleh kelompok riset Cekungan Bandung dari KRCP Bandung itu sekitar tahun 90-an. Diketemukan ada dua situs, ada situs Gua Pawon, ada juga situs Stone Garden. Nah, kalau Gua Pawon itu memang sudah diresmikan oleh pemerintah dari situs cagar budaya dunia. Nah, kalau Stone Garden memang dikelola oleh masyarakat sekitar. Tujuannya memang untuk melestarikan cagar budaya ini dan juga agar masyarakat itu bisa mengenal sejarah dari laut. Artinya masyarakat yang bergerak dari Karang Taruna, dari unsur-unsur desa, unsur-unsur RW itu bergerak untuk membentuk Stone Garden ini mulai dibentuk tahun 2014. 2014 mulai dibentuknya ya. Tepatnya bulan September 2014. Awalnya kita nggak bergerak di bidang pariwisata. Awalnya kita bergerak untuk melestarikan cagar budaya, kita bergerak di lingkungan hidup. Nah, artinya nanti para mahasiswa, para peneliti yang naik ke atas itu biar gampang untuk mengadakan penelitian. Asalnya. Jadi lama kelamaan dikenal oleh kalangan mahasiswa, diposting melalui media sosial segala macam, akhirnya banyak yang berkunjung. Nah, di 2015 awal, nah disitulah kita bertetapan menjadi kawasan geowisata 2015 Januari, dan ternyata juga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat tetapkan aja jadi geopark. Nah, jadi hari itulah kita mulai bergerak, kita bangun pariwisata dari hasil mandiri. Artinya kita modal para masyarakat dengan modal gotong royong kita ngebangun ini, dan hasilnya sekarang 2021 ya kita sudah mencapai finish. Artinya ya memang dari hasil sumber daya masyarakat, hasil dari wisata ini memang manfaatnya banyak karena kita namanya Pokdaris. Artinya Pokdaris kita lebih diutamakan unsur sosial. Nah, jadi anggarannya kita dapat di sini, kita sumbangkan dengan kegiatan keagamaan, kegiatan Karang Taruna, hasilnya dari ini, kegiatan RW. Nanti ada persentase termasuk bekas desa kita masuk. Jadi kita lebih diutamakan unsur sosial. Nah, kita juga udah pernah ada dua nasional di bidang Pokdaris mandiri tingkat nasional. Juara 2 tingkat nasional. Iya. Memang sih kalau kita lihat bukan wisatanya sederhana, tapi memang bisa bergerak masyarakat yang tadinya para penambang bisa menjadi wisatawan. Nah, jadi kita gerakan ekonomi kreatifnya seperti warung-warung ini, masyarakat semua yang dulunya awalnya 2014 mereka pakai terpakai, sekarang udah ngebangun masing-masing. Berarti ada kemajuan di para pedagang-pedagang itu, ada peningkatan. Kang Yadi, Dupi tadi kan ayah juara 2 nasional Pokdaris. Dupi Pokdaris itu teh naon sih Pokdaris teh? Pokdaris itu adalah kelompok sadar wisata. Artinya Pokdaris kelompok sadar wisata itu salah satu memang dalam Kementerian Pariwisata itu ada 4 komponen. Ada industri, ada Gempi, ada HP, dan juga ada Pokdaris. Di dalam Pokdaris itu teh. Jadi dalam Pokdaris itu gini, jadi kan konsep wisata, walaupun wisata bagus apapun destinasi, kalau tidak mensejahterakan masyarakat kan belum tentu berhasil. Tapi kalau wisata walaupun sederhana mungkin, tapi minimal bisa mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah termasuk berhasil. Nah, jadi kita diutamakan menggerakkan masyarakat sekitar. Jadi kita memang pemberdayaan, jadi masyarakat kita gerakkan untuk menjadi Pokdaris. Dari tengah ini dia mereka sadar dulu tentang berwisata atau tanggung jawab tentang wisatanya. Oh, jantan Pokdaris teh kelompok sadar wisata. Jadi
Pok Darwis itu merekrut dari masyarakat yang sekitar para wisata, direkrut terus jadi satu kelompok yang namanya Pok Darwis. Yang peduli aja, yang peduli. Terus Kang Yadi tadi bisa sampai juara kedua teh dari peserta se-Indonesia. Ya, di sana juga kemarin kita ada yang dari Lampung, ada yang dari Riau, Peserta ada yang Pok Bali, Darwis itu. iya, seluruh Indonesia disaring. Nah kita kan waktu itu mewakili Jawa Barat. Oh, Mewakili Jawa, jadi Pok Darwis ini iya, mewakili Jawa Barat Nah, kan, untuk berkompetisi di tingkat nasional. Jadi dari tingkat kabupaten kita lolos, kita di Jawa Barat di ini kan akhirnya kita dapat. Memang untuk Jawa Barat kita yang Pok Darwis itu kita yang kedua yang berhasil. Dulu tahun 2013 kalau nggak salah pernah ada Kompepar yang ada di Sukabumi juga juara 2 nasional. Udah sekian tahun tidak berhasil, 2017 kita baru tampil lagi. Mudah-mudahan ya ke depannya di Jawa Barat bisa lebih tampil sesuai. Amin. Balaya Sabudaya ternyata Pok Darwis Stone Garden itu udah punya prestasi nasional dengan brand Pok Darwis ya Kang Yadi. Alhamdulillah semangat pengelolanya khususnya Kang Yadi untuk mengelola destinasi wisatanya agak terbaca oleh dunia gitu. Para wisata edukasi ya untuk penelitian para mahasiswa, murid-murid SMA juga untuk penelitian di bidang geologi mungkin kayak itu sambungannya. Kang Yadi kita ngobrol lagi. Tadi dapat juara 2 nih. Bagaimana apresiasi dari pemerintahan setempat ini, misalnya khususnya Bandung Barat terhadap prestasi yang Kang Yadi melalui brand Pok Darwisnya mendapat juara itu, apresiasi mereka itu seperti apa? Jadi sih sebenarnya perhatian dari pemerintah itu ada, cuman kendalanya kan tanah di sekitar itu tuh adalah tanah hak milik pribadi. Jadi jadi pemerintah tuh rada sulit untuk membantu misalnya dari fasilitas umum infrastruktur dikarenakan tanahnya tanah milik. Kecuali kalau tanahnya udah dibebaskan jadi dihibahkan ke Pok Darwis, kemungkinan pemerintah akan gabung. Cuman selama ini pemerintah hanya nge-support di bidang kegiatan aja, kegiatan wisatanya. Iya, misalnya sosialisasi, kita mengadakan bintek tentang para wisata. Ya paling yang udah dilakukan oleh pemerintah itu cuma itu aja. Nah misalnya yang kita duduk ini kan ada balai riung. Ini memang kebetulan bantuan dari Musrembang desa kita dapat ini bantuan ini. Alhamdulillah. Nah ini dari Musrembang Lembang. Nah inilah yang memang kalau lihat dari pemerintah memang wujud nyatanya yang ini yang kita duduk di sini. Nah kita lihat di sana ada WC, ada 2 WC itu CSR dari Bio Farma. Alhamdulillah. Membantu CSR dan juga banyak CSR lainnya yang ngebantu. Oh jadi wisata Stone Garden ini lebih banyak bantuan dari CSR. Alhamdulillah. Tapi dari pemerintah juga ada. Ya. Tadi kembali lagi yang kembaliin juara 2 itu untuk dari pihak Kabupaten Bandung Barat. Kalau ini kan brandnya itu mewakili Jawa Barat nih, juara kedua ini. Nah dari pihak provinsi terhadap Stone Garden apresiasi setelah Kang Yadi mendapat juara 2 itu seperti apa? Ya setelah itu ya udah hilang aja begitu aja. Jadi nggak ada tindak lanjutnya apa-apa. Nah provinsi juga sudah menang juara ya udah tidak ada, hilang aja, jadi nggak ada hanya ucapan terima kasih, ucapan aja, jadi nggak ada keterusannya lagi. Mungkin belum nanti karena kan yang namanya provinsi banyak yang mungkin dipikirkannya, jadi bukan Stone Garden aja. Nah Kang Yadi masalah wisata ya. Kalau wisata bagaimana bulan ke bulannya? Dikarenakan sekarang kita COVID ya, kita masih dalam penutupan, ya memang kita nggak tahu kapan lagi udah resmi dibuka. Memang sebelumnya ini kita memang wisatawan yang datang ke situ lebih banyak itu mereka mengadakan foto selfie di atas. Nah, yang paling utama kedua juga dia foto-foto karena kan sifatnya bebatuan. Jadi batuan itu kan unik semuanya. Nah, memang di Bulunya ini seorang wisatawan itu kegiatan-kegiatan komersil, misalnya ada foto prewedding, misalnya ada syuting, kita lebih banyak diutamakan yang itu sih yang saya katakan Cina juga memang wisatawan yang hanya juga lebih banyak. Jadi kalau kita lihat aja untuk tahun sekarang aja walaupun keadaan COVID, nah kita mencapai 100.000 per tahun. Jadi kalau kita ambil rata-rata per bulan ya kita untuk 10.000 per bulan kita bisa mencapai. Alhamdulillah masih bisa mensejahterakan anggota yang terlibat di dalamnya ya untuk mengurus pengelolaan wisata Stone Garden. Mudah-mudahan. Amin. Kang Yadi kembali lagi ke wisatawan sekelas artis ada nggak yang mungkin shoot di Stone Garden, contohnya siapa gitu? Oh iya, sebenarnya sih banyak. Ya. Kalau artis nasional itu ada beberapa yang kita kenal sih, ada Iwan Fals. Oh Iwan Fals juga pernah mengadakan klip film, klip apa? Video klip. Juga ada Ariel juga pernah.
Nah itu juga ada dari Peter Pan juga pernah, Samson. Nah itu gitu yang kita tahu. Tapi yang selebihnya banyak, yang video klip di sini mah rata-rata yang mesin pop Sunda segala macam itu lebih banyak sih. Itu teh yang tadi artis nasional semuanya kayak Iwan Fals, Iya. Ariel, Samson. Oh, berarti Balai Sabudaya ternyata artis pun sekelas Iwan Fals, Ariel, Samson pun pernah membuat video klip di Situn Garden, musisi-musisi di daerah untuk bikin kreasi, yang punya bikin lagu, bikin video klipnya di sini pun bisa Kang Yadi ya, bisa lah. Cuman nanti teknisnya seperti apa gitu. Nah kembali lagi Mang Yadi, tadi kan wisatawan udah alhamdulillah gitu ya, tidak ada kendala. Nah tadi kan saya mendengar tanahnya milik perorangan. Dari pihak pemerintah ada nggak perjuangan tempatnya bisa menjadi milik pemerintah, karena kan ini wisatanya udah go internasional, go nasional lah gitu. Dipikirkan nggak pemerintah untuk memikirkan udah dibeliin semua biar ini jadi aset pemerintah atau gimana? Wacana dulu pernah ada tahun 2019 dari Gubernur Jawa Barat wacana, tapi hanya wacana, sampai sekarang itu realisasinya belum. Nah dulu rencana mau dibebaskan segala macam itu sudah ada, nah tapi kendalanya di mana ya kita kurang tahu juga. Tapi kita sebagai pengelola alhamdulillah ya bersyukur gitu, udah bisa pemerintah memikirkan untuk tanahnya bisa dimiliki menjadi tanah hak wisata gitu. Mudah-mudahan doanya kepada Balai Sabudaya, pihak pemerintah tetap memikirkan, merencanakan konsep-konsep awalnya terwujud. Itu harap dari Pak Yadi. Nah Pak Yadi kembali lagi, kalau untuk misalkan pedagang-pedagang dipungut atau gimana? Kalau pedagang-pedagang ini kan tujuan utama kita mengalihfungsikan dari masyarakat yang dulunya bekas penambang, karena memang penambang itu ditutup, tidak boleh di kegiatan tambang, jadi kan mata pencariannya hilang. Jadi kita kita buat untuk dia bisa berdagang di sini sambil untuk menghidupi keluarga. Jadi kita nggak ada pungutan apa-apa sih. Jadi kita bebas asal warga setempat. Oh gitu. Jadi nggak ada pungutan. Nggak ada. Alhamdulillah. Nah sekarang kan kita biasanya antara wisata dengan budayanya itu ada kaitan action atraksi budayanya. Nah di sini pernah nggak mengadakan event yang berbau budaya tapi disinkronkan dengan kondisi Situn Garden? Pernah nggak? Kita pernah dulu 2019 kita dulu ngadakan Milangkala yang ke-6. Oh pernah ya. Disitulah kita tampilkan seni-seni budaya yang ada di lokasi. Memang sih rencana itu jadi target tahunan, karena dikarenakan 2020, 2021 kita terkendala dengan COVID. Jadi akhirnya rencana-rencana itu sampai sekarang belum terrealisasi lagi sih. Ya mudah-mudahan ke depannya. Alhamdulillah Balai Sabudaya ternyata di Situn Garden pun, wisata Situn Garden ada atraksi budayanya, bahkan pernah membuat satu event Milangkala. Nah di dalam event itu mengangkat semua kearifan-kearifan lokal yang ada di wilayah Situn Garden, kreasi seni, atraksi seninya ditampilkan pada waktu itu ya. Alhamdulillah, jadi tetap Balai Sabudaya supportnya kepada pengelola Pak Yadi, mudah-mudahan wisatanya berjalan, atraksi wisatanya pun, budayanya pun bisa diangkat melalui media wisata Situn Garden. Itu Pak itu. Akhir obrolan Kang Yadi, mungkin mau salam kepada Indonesia atau di Jawa Barat, karena Kang Yadi ini kan udah tahu nih bahwa Pok Darwis Situn Garden yang ketuanya Pak Yadi udah tingkat nasional. Paling kita menyarankan bagi teman-teman Pok Darwis, kita jangan patah semangat, kita harus benar-benar meningkatkan semangat kita untuk memperjuangkan Pok Darwis yang ada di tanah kita, memperjuangkan rasa kebersamaan. Kedua, kita gerakan masyarakat, karena masyarakat juga milik kita. Ya kalau kedua kita jangan mengharapkan apa-apapun dari pemerintah. Nah, kalau kita memang udah bangkit, kita mandiri pun pemerintah akan memperhatikan. Jadi teman-teman Pok Darwis, marilah kita bangkit, kita buat semangat, dan juga kita jalin silaturahmi antar Pok Darwis. Itu aja sih. Saran dari Kang Yadi untuk semua ketua Pok Darwis di seluruh Indonesia, memberikan motivasi, tetap semangat, tetap berkonsentrasi untuk memajukan destinasi di wilayahnya masing-masing. Kang Yadi,
Hatur nuhun pisan, abdi tos tiasa tepang ngobrol panjang lebar. Mugia Kang Yadi sehat, tetap berjuang untuk memajukan para wisata di wilayah Bandung Barat khususnya, umumnya se-Indonesia, tetap maju wisata Indonesia. Demikian Sadabuhun channel ngobrol sama seorang ketua Pokdarwis Stone Garden dengan panjang lebar. Akhir cerita, terima kasih kepada pemirsa Balai Sabudaya telah mengikuti obrolan saya dengan Ketua Pokdarwis di Stone Garden. Tetap semangat, tetap sehat, salam budaya, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.